Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fi atrafin, mengenai cuplikan-cuplikan. Min fadilati tilawatil Qur'ani, berupa keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa hamalatihi, dan keutamaannya para pembawa Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabnya Allah. Dan yang membaca tentu saja tingkatan-tingkatan. Tingkatan tertingginya ya yang hafal. Wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat. Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari sebagian perkara yang akan berikan rizki kepada mereka. Siron, mereka infakkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, perdagangan. Lang tabur, yang sekali-kali tidak akan merugi. Perdagangan yang tidak akan merugi itu adalah berdagang dengan Allah. Maksudnya mengamalkan agama yang telah dibawa oleh utusan Allah. Jadi satu-satunya dagang yang tidak akan rugi adalah bertransaksi dengan Allah, maksudnya mengamalkan agama. Jadi antara bentuk mengamalkan agama adalah membaca Al-Quran, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Liyuwafiyahum ujurahum, lamnya untuk menyempurnakan takkid. Pasti Allah akan menyempurnakan untuk mereka ujurahum, pahala-pahala untuk mereka. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan menambahkan kepada mereka min fadlihi, berupa anugerahnya, atau min fadlihi, sebagian anugerahnya. Diberi pahala, ditambahi anugerah. Pahala sempurna dan diberi anugerah. Innahu, sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha mengampun, Maha pengampun, syakurun, yang maha berterima kasih. Hambanya amal dikit, balasannya banyak, kekal abadi lagi. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an itu, kata sebagian ulama, minimal terbagi 3. Belajar lafadznya dengan membaca, menghafal. Belajar maknanya dengan membaca tafsir, istinbatnya para ulama, fiqahnya. Kemudian yang ketiga, mempraktekkannya yang telah dipelajari tadi di dalam kehidupannya. Maka ta'allumul Quran itu maknanya sudah madrasah tahfidz dan madrasah diniyah, sempurnanya begitu itu. Kemudian dipraktekkan sekalian, itu baru belajar yang sempurna. Ada orang belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak ada prakteknya, ya belajarnya nggak tampak kehebatannya. Belajar ilmu bela diri, belajar tok, sampai ngerti teorinya semuanya, nggak praktek, ya nggak tampak. Kalau dia ini sebagai pendekar yang baca buku tok baru. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya.
Mengajar yang sempurna juga mengajarkan lafaz, mengajarkan makna, mengajarkan praktek. Di sabda Nabi ta'allamal Qur'an wa 'allamah itu sudah mencakup kurang lebih bentuk pelajaran yang di pesantren-pesantren itu. Ya, ada tahfidnya, ada diniyahnya, ada praktek dakwahnya, ada praktek amar ma'ruf nahi mungkarnya, praktek laki perempuan dipisah, praktek tasihul muamalah, praktek muasyarah, praktek dan sebagainya. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Hadis tadi telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fi sahihi, dalam sahih beliau. Alladhi, yang mana kitab sahih beliau, huwa kitab sahih beliau. As-sahhul kutubi, adalah paling sahihnya kitab-kitab ba'dal Qur'an, selepas Al-Qur'an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa, sedangkan dia mahirun bihi, orang yang ahli, yang lihai bihi, dengan Al-Quran. Dibacanya lihai, pandai, cakap. Ma'as safarah, orang tersebut adalah akan bersama para malaikat yang suka keliling-keliling. Safarah. Al-kiram, yang malaikat tadi malaikat-malaikat mulia. Al-bararati, yang selalu berbuat kebaikan. Ini termasuk kelompoknya malaikat yang mulia adalah As-safarah al-kiramil bararah. Nah, ini orang-orang yang ahli dalam baca Quran akan bersama malaikat ini. Jadi yang menyertai mereka malaikat-malaikat yang tipe tertinggi. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang baca Quran, wa huwa, sedangkan dia ta'ta'u fihi, dia gagap, tersendat-sendat fihi, di dalam Qur'annya. Wahwa, dan Quran, alaihi, atas dia, syakun, berat. Baca Qurannya furat, gagap, enggak lancar. Lahu, orang tersebut mendapatkan ajroni, 2 pahala. Pahala yang mana, Pak? Pahalanya mujahadah dan pahalanya baca Quran, katanya. Tapi tentu derajatnya di bawahnya yang pertama. Kesimpulannya, umat Islam ini yang sudah lancar baca Quran, suruh ngerawat kelancarannya. Yang bacanya belum, jangan terus nggak baca Quran, terus baca terus. Biar dapat 2 pahala, pahala baca dan pahala baca dengan mujahadah. Tentu dengan diusahakan terus meningkat sampai lancar. Kalau belum, minimal terus diusahakan lagi. Karena kita ini gelarnya adalah ummatul Quran. Nah, kok enggak rutin baca Quran, ini umat apa itu? Di samping baca Quran itu adalah bagian dari satu pendidikan untuk membersihkan hati kita. Menghentikan kita dari kemungkaran, dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian kalau orang baca Quran, setiap hurufnya dapat pahala minimal 10 kali. 10 kali lipat, 10 pahala. Nah, kalau bacanya 1 juz sudah berapa ribu pahala. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, pahala akan menghapus dosa. Kalau orang dosanya terhapus, makbullah pahala, makbullah doa-doa dia. Wa an Abi Musa al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini, perumpamaan orang beriman, alladzi yang yaqra'ul Qur'ana, baca Al-Qur'an, mithul utrujaj, adalah seperti buah limau, rihuha, baunya thayyibun, baunya harum, baunya enak, wa ta'muha, dan rasanya thayyibun, juga enak. Wa mathalul mu'mini, dan perumpamaan orang beriman, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Qur'an, mithlu tamrati, adalah seperti kurma, la rihalaha,
tidak ada baunya, wa ta'muha khulwun, dan rasanya adalah manis. Ya, masih baik orang iman. Yang enggak baca Quran pun masih ada baiknya, tapi baiknya enggak seperti yang baca Quran. Wa mathalul munafiqi, dan perumpamaan orang munafik, orang yang dohirnya iman tetapi aslinya hatinya itu enggak percaya belas. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia baca Al-Qur'an, mithlu raihanati, seperti raihanah, tumbuhan yang baunya wangi. Ada jenis tumbuhan namanya raihanah, baunya wangi. Riuhuha thayyibun, baunya enak. Wa ta'muha, dan rasanya murun, pahit. Calon bahan minyak wangi pahit tapi baunya enak. Sampai Quran pun kalau dibaca orang munafikin, Qurannya tetap baik, menyebabkan munafikin tadi terhiasi dengan Quran, walaupun Quran enggak dapatkan manfaat untuk dia secara ruhani karena dia enggak beriman. Akhirnya dia sendiri tetap pahit, tapi orang sekitarnya mencium bau wangi dari dia. Ya, dia tetap ahli neraka aja. Seperti anjing bawa Quran gitu ya. Anjingnya tetap anjing aja, itu Qurannya tetap mulia. Wa mathalul munafiqina, orang munafik alladzi la Qur'an, yang tidak membaca Quran, kami fil hangdurati, seperti hangdolah, salah satu jenis pohon di Sahara. Di antara bentuknya hangdolah itu kalau enggak salah seperti kaktus itu. Laisa laha rihun, dia tidak punya bau, wa ta'muha murun, dan rasanya pahit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yarfa'u bihadza, mengangkat bihadza, dengan Quran ini, bihadza kalami, dengan firman Allah ini, aqwaman, sekian banyak kaum, orang-orang yang meyakininya, menunaikan hak lafadznya, hak maknanya, hak mempraktekkan dan memperjuangkannya. Jadi orang-orang mulia, punya derajat tinggi di sisi Allah, di dunia mulia, di akhirat permanen mulianya. Wa yad'u, dan Allah akan merendahkan bihi, dengan sebab firman-Nya, akharina, orang-orang yang lain, orang-orang yang melanggar agama, yang akhlaknya seperti orang-orang yang diberkahi Allah dalam Al-Quran, seperti perilakunya Fir'aun, atau perilakunya Qarun, Haman, atau perilakunya kaumnya Nabi Lut, atau perilakunya kaumnya Nabi Syuaib. Maka di firman-Nya Allah sudah diceritakan mereka pasti orang-orang hina kalau enggak bertobat. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, enggak nunaikan haknya Quran, enggak nunaikan maknanya Quran, enggak mempraktekannya, jelas dia akan jadi bumerang. Quran akan menjadi saksi untuk dia yang mendatangkan musibah pada dia. Dia enggak pernah nyentuh saya, dia enggak pernah baca saya, dia enggak pernah pelajari saya. Sebaliknya, kalau orang-orang ahli Quran, Quran membela dia. Dia sering baca saya, dia sering nyentuh saya, mempelajari saya. Ya Allah, kalau saya ini memang firman Engkau, maka masukkanlah orang tadi di dalam surga Engkau. Semoga termasuk kita. Wa an Abi Umamah al-Bahili qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Quran, fa innahu, maka sungguhnya Quran ya'ti, akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, dalam kondisi membela, li ashabihi, kepada para ahli Quran. Ashab ini ya macam-macam tingkatan. Kata para ulama, sampai yang hafal Fatihah pun itu juga termasuk ashabul Quran. Tapi bagian yang dikit, karena kenalnya Al-Quran itu hanya dikit. Di sahib itu adalah satu kata dalam bahasa Arab menunjukkan dia ini akrab dengan
yang selepasnya. Ini sahibun naum, tukang tidur. Sahibul akal, tukang badok. Sahibul kasal, pemalas. Kalau sahibul Quran sebenarnya orang yang akrab dengan Quran. Nah, gelarnya umat Muhammad sebetulnya ashabul Quran. Tentu dengan berbagai macam tingkatannya. Tambah banyak baca, dia akan tambah banyak dapat pembelaan dari Al-Quran. Yang bela loh firman Allah sendiri. Sebagaimana cerita saya tadi bahwa Quran akan membela para pembacanya yang sangat akrab dengannya. Di hadapan Allah, ya Allah, saya ini firman Engkau atau tidak toh? Kalau saya ini firman Engkau, saya minta fulan ini yang telah begitu akrab baca saya siang malam, dia istirahatnya kurang, tidurnya kurang gara-gara membaca firman-Mu, maka saya minta dia ini Engkau ampuni dosanya, Engkau masukkan ke surga, begitu. Yang bela itu langsung kalamullah sendiri, ya mesti akan diterima oleh Allah. Maka kita ini di pondok, di lingkungan orang-orang yang menghafalkan Quran, di lingkungan orang-orang yang bagus bacaannya Quran, tapi kita sendiri belum tentu. Karena di akhir tahun sering kita tes pelajar Al-Fatah, sebagian bagus bacaannya sampai tidak kalah dengan Imam Masjidil Haram. Tapi sebagian tuh bacaannya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa lingkungan yang baik untuk pendidikan itu belum tentu kita dapat manfaat dari itu kalau kita nggak masuk. Jadi di Al-Fatah ada furusiyah. Sekian banyak santri bisa nendang dengan baik, mukul dengan baik, bisa praktek jurus-jurus dengan baik. Akhirnya kelihatan kalau dia ini ya laki-laki yang sebenarnya. Gotot, six pack, lari kenceng. Satunya nggak peduli. Laki-laki tapi hamil 9 bulan. Atau dia ini bukan gendut tapi krempeng sampai seperti hanger. Enggak usah ditonjok, tiada hujan agak ada angin udah jatuh sendiri. Maka kita ini dalam macam-macam suasana peningkatan di Al-Fatah belum tentu kita meningkat. Kalau kita enggak ikut ayat hirzi, mental kuat, hafalan kuat, mudah takwa, Masya Allah. Tapi ayat hirzi ngantuk terus, nggak pernah baca sebetulnya, hanya duduk bersama orang-orang yang baca. Ya lumayan lah timbang duduk di warnet. Tetapi ya ini bukan orang yang baca ayat hirzi yang nggak dapat fadilahnya membaca, dapat fadilahnya kumpul dengan orang-orang yang baca. Namanya di Madinah itu pelajarannya sama, pengajarnya sama. Yang duduk di kelas hasilnya berbeda. Satunya meyakini, satunya mengamalkan, satunya mempraktekkan jadi sahabat manusia terbaik selepas para anbiya. Kelompok yang kedua tidak yakin, tidak percaya, bolosan, ngantuan, megel netok. Akhirnya jadi punya gelar yang tidak pernah diberikan gelar seburuk itu kepada umat sebelumnya, munafiqin. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. La ilaha illallah. Jadi sahabat dan munafikin itu satu kelas. Sahabat dan munafikin itu satu kelas. Kurikulumnya sama, pengajarnya Sayyidul Anbiya. Kok tahu Pak kalau satu kelas sudah jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadza. Ini ayat ini menunjukkan para munafikin dan sahabat satu kelas. Munafikinnya bolos diam-diam. La ilaha illallah. Salatullah salam